Suku Nias adalah salah satu suku asli Indonesia yang masih mempertahankan adat dan budayanya di era modern seperti sekarang. Penduduk yang hidup di Pulau Nias ini menjalani kehidupannya seperti yang dilakukan oleh nenek moyang, agar tradisi tidak hilang dimakan oleh zaman dan juga modernisasi. Penduduk di Pulau Nias dikenal akan budaya berperangnya, atau yang lebih keren disebut sebagai warrior, mirip seperti kaum Sparta dan Mongol. Di masa lalu, para Nias warrior berjuang mati-matian untuk mempertahankan wilayah dan juga harga diri kelompoknya. Hingga perang yang besar kerap terjadi. Berikut 4 fakta kegarangan suku Nias yang kerap dijuluki sebagai bangsa Sparta asli Indonesia. 1. Bertarung sudah mendarah daging. Catatan paling tua tentang kebudayaan yang ada di Pulau Nias, dilakukan oleh pedagang dari Persia. Perdagangan ini datang di kawasan Nias sekitar tahun 851 Masehi. Untuk menjalin kerjasama dengan penduduk lokal, yang memiliki banyak sekali kerajinan dalam bentuk perhiasan, maupun dalam bentuk kain dan tenun yang memukau. Pedagang dari Persia yang datang pada abad ke-9 ini mengatakan, bahwa penduduk di Nias sangat menjunjung tinggi budayanya. Mereka dikenal sangat kreatif meski dalam beberapa hal, suku Nias kuno dianggap agak mengerikan. Mereka memiliki kebudayaan mengayau atau berburu kepala manusia untuk keperluan ritual. Mereka melakukan perburuan itu dengan bertarung secara sengit. 2. Harga diri yang sangat tinggi melebihi apapun. Harga diri dari suku Nias di masa lalu sangatlah tinggi. Mereka akan melakukan pertarungan dengan sepenuh jiwa jika merasa dilecehkan. Di masa lalu, para marga atau desa di kawasan Pulau Nias kerap melakukan peperangan untuk mempertahankan wilayah, dan juga kehormatan dari suatu desa atau marga. Kebiasaan berperang yang dilakukan oleh masyarakat Nias kuno, sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan sejak budaya megalitikum hadir 13.000 tahun yang lalu. Penduduk di Pulau Nias sudah terbiasa dengan hal-hal yang berkaitan dengan pertarungan. Budaya warrior di kawasan ini terus tumbuh hingga akhirnya lenyap perlahan-lahan. 3. Wilayah paling susah dijinakkan Belanda. Walaupun kawasan Pulau Nias lebih kecil ketimbang wilayah lainnya, seperti Jawa dan Sumatera, namun kawasan ini merupakan kawasan paling susah dijinakkan oleh Belanda selama melakukan kolonialisasi di Indonesia. Setidaknya selama ratusan tahun berada di pulau ini, Belanda baru mampu menjinakkan Nias dan memaksakan kekuatannya pada tahun 1914. Penduduk di kawasan Nias bertarung habis-habisan dengan Belanda di masa lalu. Selama ratusan tahun Belanda tak bisa masuk terlalu dalam, karena pasti akan diserang oleh para warrior, yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk suku dan desanya. Kawasan Pulau Nias adalah neraka bagi Belanda, karena kemampuan bertarungnya yang mengagumkan sekaligus mengerikan. 4. Kebudayaan bertarung di era modern. Di era modern seperti sekarang, peperangan yang dilakukan oleh warrior atau kesatria tentu sudah tidak ada lagi. Orang di Nias tidak melakukan lagi apa yang namanya berburu musuh, lalu mempersembahkan kepalanya pada pemimpin. Perang yang terjadi di masa lalu akhirnya diubah menjadi sebentuk tarian perang, yang diberi nama dengan Tari Voluaya. Tari Voluaya dilakukan oleh pemuda lengkap dengan atribut perang tradisional. Anak-anak kecil juga didandani untuk terlibat langsung. Orang di Nias ingin budaya berperang ini tetap ada, dan diturunkan kepada generasi baru, agar tetap melakukan budaya ini sampai kapanpun. Kehilangan budaya bertarung adalah bencana besar bagi para penduduk di Pulau Nias. Demikianlah 4 fakta kegarangan dari suku Nias, yang merupakan bangsa petarung asli Indonesia. Suku Nias tak ubahnya Sparta yang berjuang tanpa henti dengan nyawa sebagai taruhannya. Anyway, apakah kamu pernah datang ke Pulau Nias?